Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Da'wad Dawa. Masuk dalam pembahasan ma'asi tajri'u ala sahibihi asnaful makhluqat. Maksiat itu menyebabkan segala jenis makhluk berani lancang kepada pelaku maksiat. Jadi hilang kewibawaannya, hilang kehormatannya, bahkan segala makhluk berani mengganggu dan berani memberikan kerusakan kepada pelaku maksiat. Ini salah satu hukuman di buku terjemahan di poin keberapa? Di poin 41 di halaman 196. Di poin 41. Kalau di judul terjemahan maksiat, oke. Pelaku maksiat menyebabkan beberapa makhluk berani mengganggunya. Yang paling berani mengganggu pelaku maksiat siapa? Makhluk. Syaitan. Syaitan itu paling berani mengganggu pelaku maksiat. Dia berani mewaswaskan ke dalam hatinya. Dia berani membuat pelaku maksiat tadi terganggu jiwanya, pikirannya, ketenangannya. Bahkan bisa jadi ketika pelaku maksiat itu nggak pernah baca Quran, lalu diganggu oleh syaitan, tiba-tiba pelaku maksiat tadi baca Quran, syaitan tidak bergeming, nggak takut dengan bacaan Qurannya. Bukan karena Qurannya, tapi karena pelaku maksiat itu di mata makhluk lain tidak lagi ditakuti. Berbeda dengan orang-orang soleh. Umar bin Khattab lagi jalan di tengah jalanan, lalu tiba-tiba ada setan. Setannya minggir sebelum ketemu Umar bin Khattab. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan yang lainnya, suatu hari ada orang di zaman Imam Ahmad kesurupan setan. Tiba-tiba muridnya Imam Ahmad lari ke Imam Ahmad ngelapor, "Ya Imam, ini ada orang kesurupan setan." Kata Imam Ahmad, "Coba bawakan sendalku ke sana." Sendalnya dibawa. Begitu dibawa sendalnya ke orang kesurupan tadi, setan tadi lihat nih sendal Imam Ahmad, langsung sembuh orang tadi. Setannya kabur. Ini kewibawaan orang soleh, ketaatan di mata makhluk. Maka begitu pula orang pelaku maksiat itu hilang kewibawaan di mata syaitan, nggak dihargai oleh syaitan, tidak ditakuti. Bahkan bukan hanya syaitan. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan asnaful makhluqat, beraneka ragam makhluk berani mengganggu dia, berani lancang kepada pelaku maksiat. Kita baca sini. Wa min uqubatiha, di antara hukuman pelaku maksiat, annaha tujarri'u 'alal 'abdi man la yakun yatajarra 'alaihi min asnaful makhluqat. Maka akan lancang kepada dia siapa-siapa yang tidak mungkin lancang kepada yang lain dari jenis-jenis makhluk. Sebagaimana syaitan akan lancang kepada dia dengan menyakiti, menipu, mewaswas, menakut-nakuti, membuat sedih.
Jadi pikirannya, jiwanya, hatinya diganggu terus sama syaitan. Gak ada dia waktu sedikit bengong masuk pikiran syaitan jelek untuk dia. Buat dia sedih, buat dia takut, buat dia risau, buat dia gelisah. Kenapa syaitan mengganggu dia? Karena gak ada tamengnya. Karena gak pakai pakaian pakaian perangnya. Apa pakaian perang kita agar terjaga dari syaitan? Zikir. Maka zikir dikatakan hisnul muslim. Kalau kita tahu zikir pagi sore itu yang kita baca terkadang dinamakan hisnul muslim. Apa itu perisai seorang muslim? Dari mana? Dari gangguan syaitan. Jadi kalau ada orang yang mudah diganggu syaitan, termasuk orang-orang yang orang bilang istilah sekarang indigo. Maaf, indigo itu nggak ada pada orang soleh. Nggak bakalan pernah ada orang soleh yang kena indigo. Indigo itu adalah cara setan mewaswasi, menakut-nakuti seorang hamba. Bukan indigo itu kelebihan, bukan. Kalau seandainya kelebihan atau sesuatu mukjizat, harusnya orang-orang soleh yang mendapatkan. Tapi ternyata indigo itu adalah cara syaitan mewaswaskan hamba. Maka dikatakan di sini, wa insaihi ma bihi maslahatu fi dzikri mudarrahu fi nisyanihi. Dan syaitan berusaha membuat dia lupa terhadap apa-apa yang kalau dia lupa mudarat buat dia, disengajakan dilupakan oleh syaitan. Wa tatajarra alai syaitan hatta tawazzar ila ma'siyatillahi azza. Bahkan syaitan berani kepada dia sampai syaitan mengkondisikan dia terjerumus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatajarra'u atau tatajarra alai syaitanul insi bima taqdiru alai min adza fi ghaibati wa hudurihi. Ya, bahkan syaitan lancang pada dia. Bahkan bukan syaitan dari jin saja. Syaitan dari golongan manusia pun mampu menyakiti dia dan mampu menghadirkan gangguan-gangguan kepada dia. Yatajarra'u alai ahluhu wa khadamuhu wa awladuhu wa jiranu hatta haywanu bahim, sampai keluarganya, pelayannya, kerabatnya, tetangganya, semuanya berani lancang kepada pelaku maksiat ini, sampai hewannya pun itu akan berani kepada dia. Jadi karena hilang harga dirinya, hilang kehormatannya, maka tidak ada lagi orang menghargai dia. Sampai tetangganya, istrinya, kerabatnya, anaknya, semuanya berani lancang kepada dia. Karena pelaku maksiat itu menjatuhkan kehormatan, menghilangkan kewibawaan, bahkan menyebabkan rendahnya harga diri seseorang. Ketika harga diri itu telah hilang, kehormatannya telah hilang, kewibawaannya telah pudar, maka manusia berani, bahkan jin berani mengganggu dia. Berkata sebagian ulama salaf, "Inilah asiyallah." Kalau aku maksiat kepada Allah, a'rifu dzalik. Sungguh aku tahu dampak maksiatku itu khuluqi imraati wa dabati. Berpengaruh kepada akhlak istriku dan akhlak dabati, hewan kendaraanku. Ini maksudnya, ya. Coba saja kalau seorang ayah biasa mempertontonkan kemaksiatan, kejahatan, ketidakpantasan depan anak dan istri, seumpamanya seperti itu. Kira-kira apa nanti sikap anak kepada ayah? Pasti berubah. Anak pasti tidak menghargai. Ketika ayah memberitahu yang baik, pasti anak membangkang. Itu dampak yang paling ringan yang bisa didapati bagi pelaku maksiat. Maka jangan heran pelaku maksiat itu
siapapun yang menjadi teman bergaulnya dia pasti akan bermasalah dengan dia. Bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan kerabatnya, bahkan di rumah tangganya pun bermasalah, dengan anaknya pun bermasalah, dengan teman bisnisnya pun bermasalah. Kenapa? Kemaksiatan menyebabkan seseorang itu hilang kehormatannya dan mudah untuk menyebabkan dia diganggu orang lain. Ini dampak dari maksiat. Bahkan ulama mengatakan, aku kalau maksiat kepada Allah, dampaknya kepada akhlak istriku, dampaknya kepada akhlak kendaraanku. Artinya kendaraannya hewan, di sini maksudnya kendaraan zaman dulu adalah hewan, baik itu kuda atau onta atau hewan yang lain. Kalau dia melakukan maksiat, ontanya pun susah diatur. Kalau dia melakukan maksiat, kudanya pun malas jalan. Ini dia bilang dampak maksiat terhadap perbuatan seseorang. Jadi di sini Syekh ingin memberikan pesan. Terkadang maksiat itu bukan hanya berbentuk dosa di akhirat, tapi maksiat itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan orang, baik itu jin, bahkan manusia atau hewan, bisa sebab mengganggu orang yang melakukan maksiat. Wa kadzalika yatajarra alaihi al-awliya al-amr bil uqubah. Allahu akbar. Nih, coba ini dispidol, distabilo, dipahami. Seperti itu juga orang yang melakukan maksiat akan menyebabkan aulia amr, penguasanya itu bersikap zalim kepada dia. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Bahwasannya orang-orang yang zalim itu akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Salah satu hukuman Allah kepada pelaku kezaliman, dia akan dipimpin dengan orang-orang yang jahat. Orang yang jahat itu bagian daripada hukuman Allah bagi pelaku maksiat. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, yatajarra ali auliya al-amr. Bahkan pemimpin, pemerintah berani mengganggu mereka dengan ukubah, hukuman. Dicabut oleh Allah hati pemerintahnya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Tega dia sama rakyat. Itu hukuman Allah sebenarnya. Kita mau teriak bagaimanapun, ya kalau Allah tidak merubah satu kaum, tidak akan pernah berubah. Jadi saya ingin menyampaikan juga salah satu hukuman Allah, Allah jadikan pemimpin yang zalim menguasai keumuman orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita mau mendapat pemimpin yang baik, yang pertama kali harus dilakukan perbaiki diri kita masing-masing. Kita tidak boleh menuntut orang lain baik sebelum kita memperbaiki diri dulu. Ini salah satu konsep Islam. Contoh kemarin, mereka minta pemerintah baik. Oke, pemerintah jangan korupsi. Oke, tapi begitu mereka turun ke jalan, warung orang dijarah. Lah itu kalau jarah itu kan termasuk korupsi kecil-kecilan, kejahatan sama. Cuman gara-gara beda kekuasaan, dia kekuasaannya di jalan, yang dia jarah di jalan. Coba orang yang penjara itu dikasih kekuasaan sebagai menteri, apa yang dia jarah nanti? Maka sama saja sebenarnya. Allah akan jadikan pemimpin itu cermin daripada rakyatnya. Ini suka tidak suka, mau tidak mau, pasti terjadi. Kalau dibilang saya nggak kayak mereka Ustadz, Allah akan menjadikan yang umum. Umumnya bagaimana? Apalagi negara seperti kita yang demokrasi. Demokrasi itu pemimpin adalah cermin dari keumuman rakyat. Karena yang paling umum yang paling menang. Yang paling banyak yang paling menang. Maka rakyat yang terbanyak akan mirip seperti pemimpinnya. Jadi kalau begitu, konsep kita memperbaiki negara ini gimana sih sebenarnya? Kembali kepada firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum
Nah, dari individu dulu. Setiap individu kita perbaiki, kita taubat sama Allah, kita jujur setiap individu, ibunya jujur, bapaknya jujur, rumah tangganya baik, akan lahir anak yang jujur. Setiap anak yang jujur tadi lahir lagi dalam sebuah lingkungan sekolah, sekolah akan jujur. Jika sekolah di lingkungannya jujur, baik, orang-orang soleh, akan lahir masyarakat yang baik. Tapi kalau dari rumah, dari individu, pelaku maksiat, pelaku kebohongan, pelaku kedustaan, cuman kalah kesempatan saja atau kalah cepat saja, akhirnya merasa terugikan karena ternyata ada orang lain yang lebih dahulu melakukan kejelekan dibanding dia. Ini kata Syekh, di antara hukuman pelaku maksiat, Allah jadikan waliul amr, auliyaul umur, pemimpin-pemimpinnya yang hilang rasa rahmat dan kasih sayang kepada rakyatnya. Fa in adalu fiha wa aqamu alaihi hududullah wa tajarra alaihi nafsuhu, bahkan dirinya sendiri, ini pelaku maksiat ya, dirinya sendiri berani menyakiti dirinya sendiri. Tata'assad alaihi wa tata'assab alaihi falau aradaha li khair. Apa buktinya? Dirinya sendiri nggak bisa, atau gini, tadi kita bilang pelaku maksiat lingkungannya akan berani kepada dia, syaitan akan berani kepada dia, bahkan hewannya yang dia kendarai akan berdampak kepada maksiat dia, bahkan pemerintahnya, penguasanya akan berdampak kepada diri dia karena kemaksiatannya. Yang lebih dalam lagi, dirinya sendiri itu akan bermusuhan dengan jiwanya sendiri. Loh, gimana maksudnya Ustaz? Diri dia bermusuhan dengan jiwanya sendiri. Bagaimana maksudnya Ustaz? Dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri. Pikiran dia maunya baik, tapi perbuatan dan hatinya pengennya jelek. Yang menang selalu kejelekannya. Dipahami seperti ini? Ada nggak orang kayak begini? Ada. Ada orang seperti ini. Dirinya menjadi musuhnya dia sendiri. Sampai akhirnya dirinya pun mencelakakan dirinya sendiri karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka itu jangan heran ya, nasallallahu salamah wal afiyah, termasuk penyakit yang di Islam itu pelakunya adalah harus dibunuh. Maaf, itu adalah homoseksual. Kenapa? Karena dia sendiri tidak akan pernah bisa menaklukkan dirinya sendiri kecuali dengan pertolongan Allah. Dia sendiri nyesel, tapi dia nggak bisa melakukan itu, hindarin itu. Ini yang dimaksud nafsuhu, dirinya sendiri ya tajarra, lancang kepada dirinya, memusuhi dirinya sendiri, sampai akhirnya di dalam dirinya itu ada dua pertikaian. Dan dia hampir-hampir tidak bisa mengalahkan nafsunya, lemah dirinya. Ini banyak yang kayak begini. Bahkan banyak pelaku maksiat seperti ini. Padahal akalnya, pikirannya, hatinya bilang ini salah, ini nggak benar. Tapi nafsunya dorong dia melakukannya. Bertikai itu antara akal dan nafsu, tapi ternyata akalnya kalah. Yang benar, yang menang adalah jiwanya sendiri. Lemah dirinya. Ini yang dikatakan lemah. Orang mukmin tidak seperti itu. Orang mukmin itu yang kuat jiwanya. Jiwanya kuat menahan kesabaran. Jiwanya kuat menaklukkan kemaksiatan. Jiwanya kuat untuk mengalahkan hasrat-hasrat yang salah. Itu jiwa mukmin. Dan setiap orang soleh itu jiwanya dilatih untuk menjadi kuat. Apakah seorang bisa menjadi kuat langsung kuat atau perlu perlahan dan dia perlu berlatih? Berlatih. Bisa nggak tiba-tiba kita nge-gym ngangkat langsung beban yang 150 kilo? Ya nggak bisa Ustadz. Oke, supaya kita bisa ngangkat yang berat, apa yang kita lakukan pertama kali? Ada tahapannya Ustadz. Iman kayak begitu. Jadi jangan dikira
orang soleh itu bisa mampu melakukan amal berat tanpa dia mengalahkan dirinya sendiri? Tidak, pasti dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia kalahkan ngantuknya, dia bangun sholat malam. Dia kalahkan laparnya, hausnya, dia puasa di siang hari. Dia kalahkan bakhilnya, hasratnya terhadap dunia, dia sedekahkan hartanya. Dia kalahkan dirinya, keinginannya yang tidak sesuai dengan syariat Allah untuk mengikuti syariat Allah. Itu butuh perjuangan dan latihan. Orang yang terus mengikuti hasrat dirinya, maka berat bagi dia untuk melawan nafsunya. Sehingga nafsu dan dirinya sendiri menjadi musuh untuk dia. Jangankan orang tuanya yang ngasih tahu, dirinya sendiri ngasih tahu dirinya nggak bisa. Dirinya sendiri menasehati diri dia nggak masuk. Dia bilang sama dirinya jangan, nggak boleh, tapi dia sendiri kalah, dirinya tetap akan melakukan. Maka kalau ada orang lain yang nasihatin dia, dirinya saja dia lawan. Dirinya saja dia nggak bisa taklukkan. Kenapa? Hukuman Allah kepada pelaku maksiat dijadikan jiwanya lemah, nafsunya yang lebih kuat. Dari ini rahasianya kenapa surat Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami minta tolong. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, kita nggak bisa berantem sama nafsu kita sendiri. Loh, emang kita berantem sama nafsu kita sendiri, Ustaz? Iya. Semua orang, Ustaz, semua kecuali Nabi mungkin karena hatinya udah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuci oleh Jibril, dibersihkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, semua manusia punya korin yang mengajak kepada kejelekan. Sampai ditanya, ya Rasulullah, apa kamu juga punya korin? Punya, tapi korinku udah masuk Islam. Korinnya Nabi Muhammad SAW. Kalau korinnya kita, belum tentu. Korinnya kita masih mengajak kepada kejelekan. Tapi bisa nggak kita ngelawan dia? Bisa. Bagaimana caranya? Tadi. Maka ada bulan Ramadan, bulan latihan. Ada puasa sunnah, latihan. Ada sholat malam, latihan. Mengalahkan diri. Mengalahkan diri. Ya. Maka orang yang hebat adalah yamliku nafsah. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis. Laisa sadida bisur'ah. Fa innama sadida alladhi yamlik nafsahu. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang hebat itu orang yang gampang marah, gampang berantem. Tapi orang yang hebat itu orang yang dapat menguasai jiwanya. Dia bisa kontrol dirinya, itu orang hebat. Pelaku maksiat akan hilang kekuatan diri mengontrol nafsunya sendiri. Sampai dia melakukan perkara-perkara yang terkadang gak masuk akal. Sampai orang bingung, kenapa kamu lakukan itu? Kok bisa kamu lakukan itu? Kenapa? Ternyata nafsunya telah lebih menguasai jiwanya daripada akal. Maka kata Syekh di sini, tata'assad alaih, bahkan nafsunya lebih dahsyat, lebih galak, lebih beringas daripada dirinya sendiri. Wa tata'assab alaih, sampai dia sulit menghadapi nafsunya. Falau aradahal khair, kalau seandainya dia ingin lakukan kebaikan, jiwanya sendiri nggak mau, nggak taat, nggak mau dengar. Wa tasuqu ila ma fihi halak, bahkan jiwanya selalu mengajak dan mendorong dia untuk ke arah kehancuran. Sya'a am aba, mau tidak mau. Jadi ketika jiwanya, dia dalam akal dia, aduh udah nih kayaknya saya kalau di sini jelek lah, saya mau pergi aja ke tempat lain. Ini akal dia, tapi jiwanya bilang enggak, di sini aja nyaman, enak, tempatnya, orang-orangnya. Akal dia bilang enaknya ke majelis taklim, harusnya saya teman-teman saya soleh, itu akal. Tapi hati dia ketika dimajukan ke dalam majelis orang-orang soleh, enggak betah, enggak nyaman,
nggak suka, dia lihat kekurangan, yang dia cari kebencian, akhirnya dia tinggalkan kebaikan. Kenapa? Antara jiwa dan dirinya telah terjadi pertikaian. Apa sebabnya? Maksiat yang menyebabkan hal itu terjadi. Sampai akhirnya dia terus diarahkan kepada perbuatan dosa. Kalau dosa, kalau maksiat, nggak usah diganggu sama setan, dia bisa melakukan. Coba saja, malam minggu dia nggak pulang ke rumah, bergadang sampai jam 1, nggak ada ngantuknya tuh. Coba begitu malam Ramadan disuruh taraweh, belum jam 1, baru setengah 10, udah ngantuk luar biasa. Kenapa yang bergadang sampai jam 1 kok nggak ngantuk? Nggak diganggu sama setan, udah nggak usah diganggu, udah biarin, disenengin aja sama dia. Tapi kenapa begitu baca Quran, baru 1 halaman ngantuknya luar biasa, Ustaz? Seperti itulah antara jiwa dan gangguan. Jiwa dan gangguan. Pertanyaan berikutnya yang kita ulang di sini, apakah semua manusia merasakan itu, Ustaz? Jawabannya iya. Tapi kenapa kok ada orang bisa hafal Quran, Ustaz? Karena dia lebih pandai menaklukkan dirinya. Itu saja. Dia lebih pandai menaklukkan dirinya. Enggak kayaknya, Ustaz, dia kayak nggak ada gangguan, kalau saya doang ada gangguan. Enggak, semua orang ada gangguan. Nggak ada orang nggak ada gangguan. Semua orang ada bisikan, semua. Cuman sekali diikutin, bisikan itu akan terus mewas-waskan. Tapi sekali bisikan itu dipatahkan, dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan kembali. Maka kita harus bisa membawa diri kita. Nah ini kalau kita, Masya Allah, di usia 40 tahun ke atas, mungkin bawa diri lebih gampang. Coba bayangkan kalau ini dialami oleh mereka yang tenaganya masih kuat-kuatnya, fisiknya masih bagus-bagusnya, tapi akalnya belum sempurna. Anak usia berapa biasa kayak begini? 20 tahun, 18 tahun, 22, tenaga lagi kuat-kuatnya, hasrat lagi besar-besarnya, akal belum gede. Kira-kira kalau dia salah tempat, salah bergaul, salah orang, salah teman, apa yang terjadi, Ibu? Mau nggak dia melawan dirinya sendiri? Susah. Kita aja yang udah seperti ini usia hampir setengah abad, susah nggak ngelawan diri sendiri? Susah, Ustadz. Kalau begitu, apakah ini kalau gitu perasaan melakukan maksiat dan terdorong maksiat ini dipaksa dong, Ustadz? Namanya paksaan ya sudah saya lakukan aja, namanya juga paksaan, Ustadz, dipaksa saya. Nanti tinggal saya bilang sama Allah, ya Allah saya terpaksa melakukan maksiat. Jawabannya enggak ada yang maksa. Kamu tetap punya hak memilih. Tapi kan hasrat ini menggebu, Ustadz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullih. Ya Allah, perbaiki semua keadaanku. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Inilah rahasianya kenapa para nabi dan orang soleh betul-betul merasa bersimpuh dan lemah di hadapan Allah. Karena betul-betul tanpa pertolongan Allah kita nggak mampu. Tanpa pertolongan Allah kita nggak mampu. Jangan bilang enggak, Ustaz, saya udah bisa. Belum. Kalau kita nggak masuk dari malas, dimasukinnya ria. Malas, malas mah bisa saya lawan, Ustaz. Masuknya apa? Ria. Iya kamu orang soleh ya. Sehingga ngeliat orang lain nggak soleh. Yang soleh siapa? Diri sendiri. Masuk ujub. Jadi setan itu nggak ganggu satu pintu. Lulus kita dari pintu malas. Lulus kita. Malas sholat malam. Lulus kita. Bisa lewat sholat malamnya. Belum selesai gangguannya. Apa gangguan berikutnya? Kamu tuh hebat ya. Kayaknya kamu tuh sekelas dengan Fatimah sama Khadijah. Jadi merasa diri lebih soleh, ngelihat orang lain remeh. Ujub kepada diri, menggugurkan amal tidak? Kenapa sih setan nggak habis-habisnya?
Iya, setan gak habis-habisnya karena dia pengen cari teman. Loh kalau gitu gimana Ustaz? Kalau gitu kita gak habis-habisnya dong membersihkan hati. Gak habis-habisnya kita membersihkan diri. Gak habis. Gak habis kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Sucinya dari kemalasan, sucinya dari riya, sucinya dari ujub, sucinya dari angkuh. Kan tahapannya begitu. Mungkin anak-anak yang tadi, anak-anak umur 20 tahun ke bawah, karena belum mengerti makna penghambaan, belum terlalu paham akalnya tentang makna kehidupan, dikasih seton, malas. Sholat subuhnya malas. Udah mulai paham, oh nggak boleh malas nih, saya harus rajin. Akhirnya sholat, dikasih seton apa? Riya. Dikasih seton riya berikutnya. Udah nih, dia bisa ngalahin malasnya. Dia udah mulai seperti fisikisnya, seperti orang soleh, tapi batinnya masih ada riya nih. Fisikisnya orang lihat dia seperti orang soleh, tapi batinnya belum terlalu sebagaimana mestinya. Dia bersihkan riyanya. Oke, dia bersihkan riyanya. Udah mulai ini belajar dia membersihkan riya dalam dirinya. Akhirnya masuk lagi dalam dirinya apa? Ujub. Masuknya apa? Ujub. Siapapun bisa masuk ke salah itu. Ada yang ujubnya dengan ilmu. Oh, kamu siapa? Saya mah berilmu. Saya mah bisa bahasa Arab. Buku bahasa Arab saya bisa baca. Kamu Quran aja kebalik bacanya. Ujub itu kan. Sehingga keujuban menjadi sombong. Kalau sombong menolak kebenaran. Akhirnya manusia direndahkan. Yang ingin kita pesankan di sini, pertikaian terhadap diri tidak akan pernah berhenti sampai ruh kita dicabut oleh Allah. Tapi pertikaian ini akan dimenangkan oleh nafsu kalau kita sering maksiat. Pertikaian ini akan kita menangkan di atas kebaikan kalau kita sering minta tolong sama Allah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada doa yang paling banyak kudengar dari Rasulullah SAW sebagaimana dia berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agama. Maka kita ketika ada diri ini hasrat untuk melakukan sesuatu yang keluar dari syariat, langsung doa sama Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau apa saja, minta perlindungan kepada Allah. Atau ketika kita melihat orang lain diuji dengan sebuah maksiat, dia jatuh dalam kemaksiatan, dan kita khawatir diri kita jatuh dalam kemaksiatan yang sama, apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalak wa faddalani ala katsirin mimma khalaq tafdila. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, jika melihat orang lain diuji dengan sebuah musibah, maka dia insya Allah tidak akan tertimpa musibah itu. Ya bukan hanya musibah tabrakan saja, ada orang tabrakan, kita lihat tabrakan, kita baca alhamdulillahilladzi afani. Mudah-mudahan kita nggak tabrakan. Tapi ada juga faktor lain, kita lihat dia dulu orang soleh, tiba-tiba dia futur. Kita khawatir jatuh seperti itu. Alhamdulillahilladzi afani. Baca lagi. Segala puji bagi Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalak wa faddalani ala katsir mimma khalaqa tafdila. Ada di Google? Ada ya? Doa saat melihat orang tertimpa musibah. Itu bukan hanya tertimpa musibah sakit, tabrakan, kebakaran, bukan, termasuk musibah agama. Ya, lanjut lagi. Jadi ini salah satu daripada hukuman pelaku maksiat, dia lemah. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa diatur. Kalau dia mau ngatur dirinya ngelawan.
Ini yang dikatakan semua makhluk akan berani melawan dengan dia. Fa idza faraqal hisan ittajara alaihi qutta'ut tariq wa dzalika li anna ta'atul hisn rabb. Karena ketaatan itu merupakan tameng dari Allah. Alladzi manna dakhala kana minal aminin, yang barang siapa yang masuk dan menggunakan ketaatan ini, dia akan terlindungi dengan tameng keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketaatan itu salah satu baju besi kita. Amalan sunnah itu salah satu pagar-pagar betis kita. Amalan baik itu benteng-benteng kita. Dipahami maksudnya? Begini. Mengapa para ulama menganjurkan kita banyak amalan sunnah, Pak? Karena amalan sunnah itu adalah benteng iman dan dia merupakan tameng dari segala gangguan. Contoh, dia komitmen setiap subuh sholat ke masjid, sholat qobliyah 2 rakaat, kemudian sholatnya berjamaah. 3 komitmennya nih. Laki-laki umpamanya ke masjid, qobliyah 2 rakaat, lalu berjamaah. Suatu hari dia terjangkit penyakit malas. Manusia kadang-kadang keluar malesnya enggak? Keluar capeknya enggak? Keluar futurnya enggak? Kalau dia futur, enggak langsung kena sholatnya. Yang kena bisa jadi ke masjidnya dulu. Tapi dia tetap sholat rawatib qobliyah dan sholat wajib subuh. Beda sama orang yang setiap pagi cuman bangun subuh lalu tidur lagi. Enggak ada qobliyah, enggak ada ke masjid. Kalau dia lagi terjangkit penyakit malas dan lemah, apa yang kena? Langsung subuh ya kena. Akhirnya subuhnya nggak dikerjain. Maka itu para ulama mengatakan ketaatan itu adalah tameng. Coba yang biasa puasa Senin Kemis, disuruh puasa Ramadan, lancar jaya, gampang. Karena udah biasa. Coba yang jarang puasa Senin Kemis, disuruh puasa Ramadan, belum masuk Ramadan dia ada keringetan. Gimana ya? Nanti Ramadan saya bisa gak ya puasa? Karena nggak menamengi diri. Begitu semua amalan sunnah. Jadi kalau dibilang kan sunnah, Ustaz, betul kan sunnah. Tapi sunnah itu adalah benteng untuk menjaga diri kita. Kalau kita melakukan amalan ketaatan, ini kata Ibnu Qayyim tadi, saya bacakan lagi. Li'anna ta'ah hisnur rabbi tabarak wa ta'ala. Karena ketaatan itu merupakan tameng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi manna dakhala. Yang Allah akan berikan anugerah barang siapa yang masuk ke dalamnya. Wa kana mannal aminin. Dan dia akan termasuk orang-orang yang teramankan, terjaga. Jadi kita kalau bisa melakukan amalan sunnah, lakukan. Lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan amalan sunnah? Lakukan. Ustaz, saya ikut kajian. Oke, bagus. Lagi rajin saya ikut. Kalau lagi futur, ya saya gantilah. Di rumah ngapain Ustaz? Sedekah mungkin. Boleh. Yang jelas diri tetap harus punya tameng. Jangan kita cuman mengerjakan yang wajib saja. Walaupun sebenarnya mengerjakan yang wajib saja Allah akan berikan rahmat pasti. Tapi khawatir kalau kita mencukupkan dengan yang wajib saja, nanti ketika datang kemalasan dan kelemahan, akhirnya yang wajib pun terganggu. Lanjut di sini. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya, jadi fa idza faraqal hisan istadara alaihi quta'ut tariq. Kapan dia tidak menggunakan pakaian tameng, maka perampok akan berani menghampiri dia. Ini seperti orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan di padang pasir yang luas, nggak bawa senjata, nggak bawa pakaian perang, tapi dia bawa barang berharga. Kira-kira apa yang terjadi? Perampok pasti mudah untuk menghampiri dia. Seperti itu orang yang berjalan di tengah kehidupan dunia,
tapi tidak ada zikir dan amal soleh. Dia seperti seekor kambing yang berjalan sedang dipantau oleh serigala. Kambingnya nggak sadar, dikirain dia jalan begitu aja, padahal serigala terus mantau dia. Kalau kita manusia, siapa yang mantau kita untuk menerkam kita? Hah? Iblis, setan. Ada nggak kalender libur setan ganggu manusia? Ustadz, ini kayaknya kalender merah deh. Setan lagi nggak ganggu, nggak ada. 24 jam, bahkan 48 jam, nggak pernah dia libur. Nggak pernah dia libur, nggak pernah dia lengah, nggak pernah dia ngantuk. Dia jagain kita, dia pantengin kita, dia liatin kita. Kapan kita lalai, dia nyusup sama kita. Sementara kita, apakah kita 24 jam selalu di atas ketaatan? Tidak, kadang tidur. Apalagi perempuan kadang-kadang ada halangan bulanan sehingga ibadahnya agak berkurang. Lalu bagaimana supaya kita tertamengi Ustadz? Zikir pagi, sore. Paling tidak baca ayat kursi, mau tidur, masuk malam, masuk subuh, atau ba'da asar, mau masuk maghrib, atau ba'da sholat 5 waktu, baca zikir, sholat dan baca ayat kursi. Itu tameng kita. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang membacanya di malam hari, dia akan terjaga sampai pagi hari. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Karena kan sepanjang malam kita belum tentu terus zikir. Ada waktunya kita tidur, kita lalai. Musuh kita nggak pernah tidur, nggak pernah lalai. Lah gimana caranya supaya kita terjaga dari musuh kita? Zikir. Tamengi diri dengan ketaatan. Maka Allah akan jaga kita. Kapan kita tidak menggunakan tameng itu? Maka seperti orang yang berjalan membawa barang yang mahal di tempat yang sepi, dipantau oleh quta'ut turuk. Quta'ut turuk itu begal. Ya, quta'ut turuk itu begal. Wa ala hasabi tira'ihi ala ma'asi la yakunu istira'ahadi aw afatil nufus alaih. Tergantung sesuai dengan kemaksiatan dia kepada Allah, maka seperti itu pula manusia akan berani mengganggu dia. Walaysa lau syai'un yaruddu an, tidak ada yang bisa menolak itu. Fa in dzikrullah wa ta'atihi, fa inna dzikrullah wa ta'ati wa sadaqa wa irsyadul jahil wal amru bil ma'ruf wa nahyil munkar wiqayatun taruddu anil abdi. Dia mau dijaga, mau dapat penjagaan, mau dilindungin, bukan pakai cincin, bukan pakai jimat. Kan orang sekarang ada, Ustaz saya mau amalan supaya dijaga, Ustaz dilindungin, akhirnya mintanya cincin. Padahal si cincinnya sama si Ustaz dibeli murah, tapi karena udah dibilang ada isinya, jadi harganya nggak masuk akal. Dia percaya yang nggak masuk akal. Kalau dikasih murah malah dia nggak percaya. Ini cincin berapa? 20.000. Ya 20.000 nggak mungkin nih, hebat. Ini cincin berapa? 20 juta, cincin yang sama. 20 juta tapi bisa ngejagain kamu, pasti dia beli. Lah, mukmin ini Ibnu Qayyim bilang, gimana supaya kita dijaga? Zikir kepada Allah, melakukan ketaatan, sedekah, irsyadul jahil, berikan orang lain bimbingan, menolong orang, nasihatin orang, mudahkan orang. Ya. Bimanzilatil quwwa wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ajaklah pada kebaikan dan cegahlah pada kemungkaran. Wiqayatun taruddu 'anil 'abd. Ini adalah tameng yang akan menjaga seorang hamba. Bimanzilatil quwwa allati taruddul marad. Ini semua seperti vaksin. Vaksin itu dipakai sebelum turunnya penyakit.
Dirinya nggak mau nolong dia. Lemah dia. Seharusnya yang paling pertama menolong kita siapa ketika kita celaka? Diri sendiri. Orang pelaku maksiat ketika dia ingin celaka, dia tahu dia mau celaka, dia minta tolong sama dirinya pun nggak bisa menolongkan dia. Itu maksudnya. Jadi seolah-olah dia dikhianati oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikhianati dirinya sendiri, mungkinkah dia setia kepada orang lain? Lah dirinya sendiri dia khianati. Bagaimana dia mau setia kepada orang lain? Dirinya sendiri dia bohongi. Bagaimana dia mau jujur kepada orang lain? Ini yang dimaksud. Nanti kita akan bahas ini. Ibnu Qayyim akan memberikan contoh-contohnya. Apa maksudnya bahwasannya dia akan mengkhianati pelakunya. Kemaksiatan akan mengkhianati pelakunya. Ada artinya begini juga. Diartikan begini. Kemaksiatan akan mengkhianati pelakunya. Pelakunya menganggap kalau dia melakukan kemaksiatan akan membahagiakan dia. Itu anggapan dia kan? Begitu dia lakukan, ternyata bukan membahagiakan dia, mencelakakan dia. Terkhianati nggak dia? Itu maksudnya juga. Kemaksiatan mengkhianati pelakunya. Ya, ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Tentang apa Ibu? Mandasaha, mensucikannya dan celakalah orang yang mengotorinya. Jelas. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna fil ardi haunan. Iya. Iya. Jadi gini, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan sungguh rugilah, celakalah orang yang mengotori dirinya. Kotor dan bersih di sini bukan fisikis. Kotor dan bersih di sini adalah hati dan dosa. Orang yang membersihkan, dengan apa membersihkan diri? Allah mengatakan di surat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya wa dzakara asma rabbih, dia banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan salat. Berarti membersihkan diri yang dimaksud dalam ayat ini adalah amal soleh. Orang yang beramal soleh qad aflah, pasti beruntung. Wa qad khaba, celaka, man dassah, yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Mengotori dengan maksiat. Maka orang yang maksiat Allah sudah kabarkan khoba. Khoba itu akan celaka, akan rugi, akan sial. Maksudnya di sini akan mendapatkan sesuatu yang jelek. Lalu bagaimana dengan ayat Quran ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah, alladzi yamsuna fil ardi haunan, yang dia berjalan di muka bumi dengan rendah diri. Wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil mengucapkan jelek sama dia, dia mengucapkan salam. Dia nggak balas kejelekan itu. Lalu Allah sebutkan amalan-amalan soleh orang-orang ibadur rahman tadi. Di akhirnya Allah katakan ulaika, mereka itulah Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Maksudnya amal soleh menghapuskan kejelekan. Fa innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal kebaikan menghapus kejelekan. Jadi kalau kita membiasakan amal soleh, sholat, baca Quran, yang pernah ada dari kejelekan itu terhapus. Seperti itulah seorang mukmin ibadur rahman. Jadi amal-amal solehnya, perbuatan baiknya itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, apa kata Rasulullah? Al-umroh ila umroh mukaffiratun lima bainahunna. Umroh dari umroh berikutnya akan menggugurkan dosa.
Juga salawatul khamsah, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun bainahunna. Di antara sholat yang 5 waktu. Jadi kita sholat dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu di antara itu semua. Lalu dari Jumat ke Jumat berikutnya, lalu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, menggugurkan dosa. Maksudnya adalah orang yang beramal soleh akan Allah sucikan dirinya, dan amal solehnya akan menghapus segala bentuk kejelekannya. Maka kita bilang tadi, kalau bisa jadi orang itu manusia adalah kebaikan yang mendominasi, maka kejelekan tidak akan Allah cari. Selama kebaikannya lebih nampak, kejelekannya Allah maafkan. Tapi kalau kejelekannya lebih banyak, gak usah dicari pun kejelekannya kelihatan, maka kebaikannya bisa jadi tidak bisa mengimbangi kejelekannya. Allahu a'lam. Jadi maksudnya beramallah sebaiknya, karena amal baik itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahu a'lam. Hah? Iya. Iya, berkaitan juga dengan itu. Walahniyannahum hayatan thayyibah man 'amila salihan min dzakar aw untha. Begitu kan? Fahuwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan thayyibah, hidup yang baik. Thayyibah itu dasar kalimat tobah. Tobah itu jiwa yang tentram, jiwa yang baik, itu jiwa. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, yang Allah perbaiki dari dia pertama kali adalah hidupnya, dirinya, jiwanya. Itu yang Allah perbaiki. Allah akan berikan dia kebaikan. Allahu a'lam. Lagi yang lain? Cukup sampai di sini? Jazakallah khair. Semoga Allah berkahi. Silakan Ibu. Dia melihat dampak perbuatan dosa itu ada pada istri dan anaknya. Sebenarnya itu semuanya, Ibu. Semuanya. Tapi kita begini, bisa jadi gara-gara kita maksiat sama Allah, akhirnya anak nggak nurut, bisa jadi. Tapi pertanyaannya, apakah ketidaknurutan anak pasti karena kesalahan kita? Belum tentu juga. Belum tentu juga seperti itu. Tapi bisa jadi, ya, gara-gara apa? Contoh umpamanya gara-gara kita maksiat, tadinya kucing ini baik sama kita, tiba-tiba kucingnya nyakar sama kita, takut sama kita. Bisa jadi seperti itu. Tapi apakah setiap kucing nyakar pasti gara-gara dosa kita? Belum tentu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu seperti itu. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Iya, inilah fungsinya kenapa kita istighfar. Rasulullah satu hari beristighfar lebih daripada 100 kali, karena istighfar itu menyuci, membersihkan, menggugurkan kesalahan yang sadar ataupun nggak sadar. Allahu a'lam. Ya. Robbanian yang pakai duf begitu. Ya, kalau kita mau bicara jujur, Robbanian yang pakai duf, ya pakai apa tuh namanya? Pokoknya yang dipukul doang. Itu sebenarnya tidak alat musik yang terlarang, bukan yang terlarang. Tidak terlarang. Karena apa? Karena Rasulullah pernah melihat sebagian budak-budak bermain itu. Lah kenapa itu bukan alat musik yang terlarang? Karena dia tidak bertangga nada. Bunyinya satu aja, duk 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 gitu terus. Cuman yang jadi masalah sekarang bukan alat musiknya saja, tapi kadang-kadang yang memainkan perempuan di depan umum. Ya, nah, kalau itu sudah bukan alat musik yang kita permasalahkan, tapi joget-joget yang kita permasalahkan. Kalau seandainya di depan wanita semua, Ustaz, karena di negeri Arab itu sering, terutama ketika ada yang nikahan. Itu mereka pakai berhias, perempuan-perempuan berhias pakai duf, mereka joget-joget depan wanita lain. Dan hanya terbatas di ruangan wanita. Kita bilang boleh.
Boleh kalau hanya terbatas di ruangan wanita. Tapi kalau sudah bercampur laki-laki dan perempuan, bahkan laki-laki yang menikmati perempuan-perempuan yang berjoget seperti itu, jangan disandarkan kepada Islam. Islam tidak mengajarkan itu. Allahu a'lam. Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jubair. Kirimin map ya Jubair. Mapnya kirimin.